Halo, selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi Pak Eman. Bagaimana perasaan Pak Yudi setelah kemarin kita selesai observasi? Ya, berdasarkan observasi yang kemarin, saya merasa puas dengan beberapa tahapan pembelajaran yang sudah dilakukan. Bisa dikatakan puas oleh hasil yang anak-anak tunjukkan, situasi kelas yang terjadi. Berdasarkan kegiatan pembelajaran diferensiasi itu ada perubahan yang cukup terlihat dari proses KPM yang berlangsung. Oke Pak Yudi, berarti pembelajaran kemarin sudah berjalan menemukan diferensiasi ya Pak Yudi ya. Itu yang kita bicarakan di proses observasi. Jadi menurut Pak Yudi, yang kita bicarakan, yang kita rencanakan di proses observasi itu apakah kemarin di kegiatan observasi sudah berjalan dengan baik atau mungkin bisa ada kendala-kendala apa? Ya, puji Tuhan kalau menurut saya sudah berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan RPP yang saya pegang, kemudian dengan bimbingan coaching dari Pak Eman mengenai tahapan-tahapan dalam pembelajaran diferensiasi itu semua tahapan itu berjalan dengan baik. Ada pengelompokan di dalam kelas, ada pengelompokan kelompok berdasarkan kemampuan anak-anak. Ada 3 kelompok yang dibentuk dan tentunya dibentuk berdasarkan penilaian sebelumnya yang dilakukan oleh saya di kelas dari kemampuan anak-anak dalam nilai-nilai yang mereka miliki. Jadi kemudian saya bentuk dalam 3 kelompok dan itu juga berjalan. Oke, baik. Berarti untuk diferensiasinya berjalan dengan baik ya. Oke, selanjutnya kemarin materinya disiplin di sekolah dan di rumah. Tentunya ada tujuan pembelajaran yang ingin Pak Yudi capai pada materi itu. Apakah menurut Pak Yudi anak-anak sudah mencapai tujuan yang sudah disusun oleh Pak Yudi? Ya, sejauh yang saya lihat mereka sudah mencapai tujuan pembelajaran kemarin. Bisa dilihat dari mereka punya pemahaman tentang konsep disiplin itu seperti apa. Sempat kemarin Pak Eman lihat sendiri ketika pembelajaran berlangsung, saya sebelum mulai kelas saya sempat kasih pertanyaan kepada mereka tentang apa yang mereka pahami mengenai konsep disiplin itu sendiri. Kemudian mereka juga bisa menyebutkan disiplin di sekolah dan di rumah itu seperti apa saja. Kemudian juga dalam menjalankan tugas disiplin mereka juga memahami bahwa kemudian ketika jalankan proses disiplin dan tidak maksimal akan ada sesuatu yang mereka dapatkan, baik itu kalau maksimal ya ada rewardnya, tidak maksimal ada sanksi atau hukuman. Artinya disiplin punya fungsi dan tujuan dan mereka bisa memenuhi itu semua. Oke. Berarti tujuan pembelajarannya sudah dicapai ya Pak Yudi. Saya lihat kemarin di kegiatan pembelajaran itu selain diferensiasi, Pak Yudi juga sisipkan kompetensi sosial emosional ya di pembelajaran. Menurut Pak Yudi, perbedaan kegiatan pembelajaran yang tidak disisipkan KSE dan yang disisipkan dengan KSE ini perbedaannya apa? Ya, perbedaannya cukup sangat terlihat dari suasana kelas, situasi kelas yang ada itu. Anak-anak menunjukkan aura yang berbeda. Ketika kemarin saya menggunakan pakai perasaan, ada gambar senyum, papan perasaan, gambar senyum dengan ekspresi sedih, bahagia dan sedih. Anak-anak dari tempat duduk mereka biasanya kalau kita absensi mereka hanya hadir Pak, hadir. Tapi kemarin mereka maju ke depan menunjukkan ada ekspresi perasaan yang mereka rasakan pada saat itu. Itu seperti menciptakan satu suasana baru di dalam kelas. Sehingga kemudian mereka lebih antusias. Saya juga kemudian bisa menanyakan kepada mereka alasan kenapa mereka ada pada perasaan yang demikian. Dan mereka bisa menjelaskan itu semua dan betul-betul bisa menghidupkan suasana kelas. Ya, yang menarik kemarin yang saya lihat juga setelah Pak Yudi menanyakan perasaan mereka, Pak Yudi meminta anak-anak itu menyebarkan kebahagiaan ke teman-teman yang lain di kelas. Jadi saya lihat kelas kemarin itu berjalan dengan baik. Selanjutnya untuk proses evaluasi Pak Yudi, setelah anak-anak berdiskusi itu, untuk proses evaluasinya apakah sudah berjalan sesuai rencana atau bagaimana penugasan terhadap anak-anak? Ya, untuk proses evaluasi juga berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, disiapkan. Setelah ada diskusi, kegiatan diskusi 3 kelompok itu, kemudian mereka presentasi, dan setelah itu ada evaluasi. Saya kasih kesempatan lempar pertanyaan lain kepada setiap kelompok,
dalam presentasi pun mereka diberi kesempatan untuk bisa saling memberikan pertanyaan, tanggapan dari kelompok yang lain. Itu berjalan dengan baik. Kemudian setelah itu saya juga sempat kasih mereka pertanyaan, dan masing-masing kelompok bisa punya perwakilan untuk memberikan tanggapan-tanggapan mereka mengenai konsep itu. Tentunya ketika kita bertanya tentang pendapat, maka jawabannya akan berbeda-beda. Dan mereka saling melengkapi. Artinya berdiferensiasi dan KSE ini sangat membantu dalam kegiatan Sangat-sangat membantu. Oke, selanjutnya Pak Yudi, kemarin saat kegiatan observasi, menurut Pak Yudi, apakah masih ada masalah hambatan yang Pak Yudi hadapi, ataukah apa yang ingin Pak Yudi kembangkan? Ya, kalau bicara tentang hambatan, tentunya masih ada. Tidak ada yang berjalan dengan maksimal sempurna. Salah satunya adalah kalau kita melihat ke kelompok yang paling rendah tingkatannya dalam hal pemahaman, kita harus bisa berusaha untuk memberikan mereka perhatian khusus sehingga tidak dibiarkan sendiri seperti kelompok yang dalam hal ini sudah punya pengetahuan dan pemahaman yang bagus. Kita harus membimbing mereka dalam hal memberikan tugas pun, diskusi yang ada, kita harus memberikan mereka pengertian lebih rinci tentang maksud dan tujuan yang diberikan kepada mereka untuk didiskusikan bersama-sama. Kalau yang yang perlu untuk ditingkatkan ke depan, kebetulan kemarin saya hanya menggunakan media buku cetak yang ada dalam pembentukan kelompok. Maka kalau mau ditingkatkan ke depan di kelas yang lain atau kelas yang sama, mungkin saya mau menggunakan media-media yang bervariasi lagi, bisa menggunakan media digital untuk bisa mendukung mereka dalam proses pembelajaran dan lebih menarik perhatian anak dalam belajar. Berarti yang menjadi masalah adalah masih ada kelompok yang kita katakan rendah itu, mereka masih kurang aktif, dan kemarin juga di observasi masih kurang media ya. Oke, selanjutnya menurut Pak Yudi, selama ini anak-anak itu suka diberikan kegiatan pembelajaran dengan media apa saja? Kalau media pembelajaran, mereka lebih senangnya dengan yang variatif. Contohnya seperti menggunakan media bergambar, atau misalnya dalam bentuk PowerPoint yang dimana di dalamnya ada disisipkan dengan video. Jadi dalam pembelajaran kemudian mereka tidak hanya mendengarkan saya menjelaskan, tapi mereka bisa melihat langsung contohnya seperti apa sih disiplin yang mau ditunjukkan atau diajarkan kepada mereka. Dan itu bisa lebih membekas anak-anak murid, dan mereka lebih punya satu semangat yang lebih untuk belajar dalam kelas. Oke, anak lebih suka media pembelajaran yang bervariasi seperti gambar, gitu ya. Oke, kalau begitu Pak Yudi, kira-kira pada pertemuan berikutnya kira-kira media yang tadi itu kira-kira bisa dilakukan sangat bisa. Saya akan upayakan untuk menerapkan baik itu pembelajaran diferensiasi maupun penggunaan media, peningkatan penggunaan media sehingga kelas bisa lebih aktif dan bisa lebih menurut Pak Yudi, untuk menyelesaikan masalah yang tadi kita bahas ini, apakah Pak Yudi membutuhkan orang lain atau teman-teman? Tentunya sangat perlu, sangat butuh, karena saya juga butuh masukan ide, untuk masukan yang namanya satu gagasan yang baru. Mungkin saya punya keterbatasan dalam menyiapkan segala sesuatunya berupa media ataupun dalam penelitian materi, maka saya butuh seperti coaching, seperti yang kemarin saya dengan Pak Reman, kita saling bertukar pikiran bagaimana menyiapkan seperti pembelajaran, bahan pembelajaran yang dimana bisa lebih dekat kepada siswa nanti, bisa lebih dapat ditangkap oleh siswa ketika dalam proses karya yang berlangsung. Artinya Pak Yudi punya komitmen untuk meningkatkan ini ya. Nah, selanjutnya Pak Yudi, kira-kira komitmen ini Pak Yudi bisa jalankan, bisa mulai di pembelajaran berikutnya atau? Ya, kemarin kita sudah mulai, maka bisa di pembelajaran berikutnya akan terus berlanjut. Terima kasih ya Pak Yudi ya untuk waktunya. Pak Yudi sudah ada bersama-sama dengan saya di sini. Paling yang terakhir, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Pak Yudi
setelah kita melakukan percakapan coaching ini? Ya, saya tentunya senang dengan yang sudah berjalan dari pra-observasi sampai yang sekarang. Tentunya ada dasar baru yang saya dapat, ada satu metode baru yang saya dapatkan dalam hal menunjang saya ketika dalam menjalankan tugas sebagai seorang tenaga pengajar. Jadi dari kemarin-kemarin ada sedikit perbedaan, terlebih lagi dalam proses pembelajaran diferensiasi. Kalau sebelumnya biasanya mengelompokkan siswa itu berdasarkan kita lihat ada yang pintar, ada yang mampu, ada yang tidak mampu untuk bisa saling menopang. Tapi dalam kelompok diferensiasi, kemudian kelompok yang sama itu akan saling memacu dan mereka bisa unjuk gigi untuk menunjukkan mereka punya kemampuan. Ya, artinya percakapan coaching ini bisa membantu kalian bersama. Ya, oke Pak Yudin, saya tunggu aksi selanjutnya dan jika ada kendala mungkin kita bisa bertemu lagi deh. Terima kasih Pak Yudi. Salam. Ya, terima kasih untuk kesempatan.